Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga murah rezeki. Salam dari Mister Teknik. Jangan lupa like and subscribe. Pada hari ini kita akan membongkar silinder block dan head saber ya. Yamaha Saber. Ini top sentriknya teman-teman. Lihat di atas lurus ya teman-teman. Sama dengan Fiction. Kemudian di magnetnya juga tandanya garis ya, sesuai dengan cowakan ya teman-teman ya. Lanjut, kita bongkar menggunakan kunci L. Kunci L nomor 5. Kita kendorkan. Nah, masalah motor ini adalah tadi itu motornya kehabisan oli ya. Jadi didorong, kemudian kehabisan oli. Ini perkiraan kita sih ganti silinder block dan piston ring teman-teman, karena low kompresi ya. Ketika kita cek kompresinya sangat kecil, kemungkinan klep bengkok, kemungkinan juga ring piston blocknya memang sudah rusak ya. Nanti tapi kita periksa semua teman-teman, dari camshaft ya, rocker arm, kemudian clutcher noken as, kemudian stang seher atau conrootnya ya, connection rootnya kita periksa. Ini kita buka baut panjangnya dulu ya teman-teman. Kalau bisa nyilang, kita nyilang. Nanti mengencangkannya harus menggunakan kunci torsi teman-teman, agar tidak terjadi kebengkokan di bagian perpak atau bloknya ketika suhu pemuaian mesin teman-teman. Lanjut, kita bongkar dulu agar lebih cepat. Kita bongkar teman-teman. Kemudian kita harus pastikan kepada konsumennya bahwa nanti setelah kita periksa, kita harus bisa estimasi biayanya habis berapa, kemudian pengerjaannya itu berapa menit ya teman-teman ya. Karena kepuasan pelanggan adalah keberuntungan buat kita sebagai bengkel. Oke teman-teman, kalau teman-teman hobi yang bongkar pasang sendiri ya silahkan. Ini adalah ilmu dasarnya. Kemudian kita lepas untuk tensioner atau setelan sentriknya ya. Kita lepas agar mudah melepas rantai sentrik atau rantai keteng. Lanjut teman-teman, kita lepas pelan-pelan. Kalau jarang dibuka itu memang seperti ini ya, sedikit keras, menandakan bautnya dipasang dengan benar-benar teman-teman. Like and subscribe. Teman-teman, ini lanjut kita bongkar rantai sentriknya. Setelah kita bongkar, kita ikat menggunakan tali atau menggunakan kawat atau menggunakan kabel ya, bisa, karena tujuan dipasang tali ini seperti ini agar tidak masuk ke bagian ruangan magnet. Nanti kalau teman-teman sampai rantai sentriknya ini masuk ke magnet, maka akan kerja 2 kali, harus bongkar tutup magnet dan magnetnya. Oke, lanjut teman-teman, kita buka baut yang di atas ya, baut panjang. Nah, empat-empatnya kita buka agar si silinder headnya itu kita lepas dengan mudah. Memang sedikit keras ya teman-teman. Nah, ini kita tarik silinder headnya, kita keluarkan. Sedikit selahnya sedikit ya, sedikit sempit memang, tapi kita barengkan ya, kita cabut bersama dengan baut silinder head yang panjang. Oke, sambil kita pegang ya, kita tarik rantai sentriknya agar tidak masuk ke ruang magnet. Nah, kita tarik ini sedikit ya, sedikit bisa ya, agak mudah, kita tarik pelan-pelan. Nah, sambil pelan-pelan, memang perlu 2 orang. Nah, kita periksa silinder headnya.
Kemungkinan klepnya bocor atau tidak, nanti kita beri minyak saja di ruangannya, di ruang bakarnya, agar tampak bocor atau tidaknya si klep ini ya, atau valve ya. Kita buka silinder blok, kita goyang-goyang. Memang kalau sedikit susah biasanya sih karena jarang dibuka ya, belum pernah dibuka berarti ini. Atau ini memang ring pistonnya seret teman-teman ya. Teman-teman seret gores ya biasanya. Nah ini sedikit susah. Oke, kita tarik terus. Nah sudah lepas. Ini kita lihat posisi pistonnya sudah hancur ya, ringnya hancur, kemudian baret semua ya, tergores. Kita lihat silinder bloknya juga pasti sudah tergores tuh, bisa kita lihat, kita deketin. Nah tergores sangat parah, berarti motor ini kehabisan oli atau kekurangan oli. Kalau olinya sering ganti, nah kita cek nih pistonnya goyang atau tidak, kanan kirinya wajar goyang kanan kiri ya, tapi naik turunnya yang tidak boleh ya. Kita cek periksa kelonggaran antara klep. Nah ini setelah klepnya kita goyang-goyang, kita cek, kemudian kita siram bensin nanti di sini, ketahuan bocor apa enggak. Tapi ini sih sepertinya yang harus kita buka, lebih melihat bengkok atau tidak teman-teman. Kita buka dulu untuk baut L ya, pengunci atau penahan untuk bearing ya, bearing camshaftnya. Kita tempatkan tempat bejana atau wadah ya, agar tidak acak-acakan, nanti mencucinya juga lebih, membersihkannya juga lebih mudah. Ini kita tarik seperti ini. Nah kita masukkan, kemudian kita tarik lagi sebelahnya. Nah seperti ini, sudah tampak jelas. Teman-teman, rekan-rekan semua wajib mengecek untuk bearingnya ini kondisinya seret atau tidak ya, kocak atau tidak, maksudnya goyang atau tidak. Kemudian ini posisi klepnya, per klepnya posisi ada warna merahnya itu berada di atas ya. Kemudian nanti masangnya juga harus di atas teman-teman. Kita putar ini. Habis ini, setelah ini kita lepas teman-teman, kita pastikan bahwa bearingnya itu benar-benar tidak bermasalah. Kita cabut dengan baut 12, kita tarik pelan-pelan, biasanya kalau memang bagus, masih bagus. Nih kita cek. Nah kita putar-putar seperti ini. Nah digoyang-goyang seperti ini ya langkahnya, cara mengeceknya. Kita akan melepas saja untuk valve atau klepnya dengan menggunakan kunci sok dan diganjal dengan kain atau karet. Kita ambil palu, kita pukul-pukul pelan-pelan, harus posisi lurus ya, agar mudah lepas. Sebenarnya sih bagian bawahnya juga diganjal, boleh menggunakan kain ya. Kita lepas teman-teman secara perlahan. Masih susah, berarti menandakan pernya sangat rapat. Nah kenapa kita bongkar? Ini kita bersihkan, kita berusaha membersihkan, kita cuci menggunakan bensin. Kemudian kita akan melihat posisi batang klep atau as klepnya itu naik turun di rumah klepnya ini bengkok atau tidak. Nah nih, kalau dia lancar berarti ini kondisi as klepnya normal. Kalau dia seret atau dia susah naik turun berarti dia kondisi bengkok, harus wajib kita ganti. Kemungkinan ini tidak diganti ya teman-teman, karena kondisinya masih bagus.
Mungkin kita sekir saja, kita rapatkan antara klep dengan setting klepnya.